Arus mudik di Tol Cikampek Selasa 25 Maret 2025 terus meningkat. Unjuk rasa mahasiswa tolak Undang-Undang TNI di Karawang ricuh. Diduga tangki bocor, sebuah motor terbakar ketika tengah dikendarai. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Kita awali Kompas Jabar hari ini saudara, arus mudik dari arah Jakarta dengan tujuan Jawa Tengah terus mengalami lonjakan Selasa 25 Maret 2025. Setidaknya ada 3 titik rawan kemacetan Tol Cikampek Utama. Selasa 25 Maret 2025 tercatat sebanyak 113.000 lebih kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa melintas di gerbang Tol Cikampek Utama. Total volume kendaraan yang melewati gerbang Tol Cikampek Utama ini naik 30,3% jika dibandingkan lalu lintas normal. Sedikitnya ada 3 titik rawan kemacetan di Tol Jakarta Cikampek, yakni di titik kilometer 48 turunan Tol MBZ, di kilometer 57 karena banyaknya pengendara yang masuk ke rest area, dan di kilometer 66 persimpangan antara arah Cipali dan yang akan mengarah ke Tol Cipularang. Mengantisipasi kemacetan tersebut, sejumlah rekayasa lalu lintas disiapkan kepolisian, mulai dari kontraflow, buka tutup rest area, hingga one way. Sementara itu peningkatan arus mudik juga mulai terasa di jalur Pantura pada Selasa malam 25 Maret 2025. Seperti di Cirebon misalnya, kepadatan didominasi pemudik dan kendaraan besar sumbu 3. Kendaraan besar yang melebihi sumbu 3 ini memadati Simpang Cideng, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa malam 25 Maret 2025. Lebih dari 5 kendaraan besar ini berjejer hingga membuat antrian cukup panjang. Kendaraan besar yang melebihi sumbu 3 berupa truk kontainer ini menambah beban ruas jalan Pantura kian sempit. Kendaraan jenis pribadi, warga lokal dan juga pemudik saling beriringan. Mengantisipasi kepadatan di jalan arteri, Satlantas Polresta Cirebon sudah berjaga di titik-titik persimpangan agar tidak terjadi hambatan antara kendaraan besar dan para pemudik. Beberapa pengendara roda 2 dihimbau ekstra hati-hati agar tidak bersenggolan satu sama lain agar tetap melintas dengan aman dan terhindar dari kecelakaan. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Unjuk rasa mahasiswa tolak Undang-Undang TNI di Karawang berakhir ricuh. Mahasiswa membakar dan merusak gedung DPRD Karawang yang dibalas aparat dengan melepaskan gas air mata. Aksi mahasiswa unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI di Karawang diwarnai kericuhan. Mahasiswa merangsek masuk ke kawasan gedung DPRD dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk membakar gerbang DPRD sehingga kantor DPRD Karawang mengalami kerusakan cukup parah. Juga ada isu-isu turunan seperti perjanjian kerjasama antara Pemprov Provinsi dengan TNI Angkatan Darat yang jelas-jelas keduanya mengkhianati kepentingan rakyat. Yang hari ini militer berusaha mengambil alih jatah-jatah sipil, dan hari ini militer berusaha mengambil alih apa yang dimiliki oleh sipil.
Hari ini kita tegas menolak bahwa militer tidak boleh memimpin kami sebagai sipil. Kembalikan militer ke barak, kembalikan militer sesuai fungsinya di Undang-Undang Dasar sebagai ketahanan negara, bukan sebagai alat pemerintahan, bukan sebagai menteri, bukan sebagai guru, bukan sebagai pejabat-pejabat publik lainnya. Puluhan anggota polisi yang bersiaga dengan senjata lengkap berusaha menghalau massa dengan melepas tembakan gas air mata. Diduga mengalami kebocoran pada tangki bensin, sebuah motor yang melintas di Jalan Raya Akses UI Kota Depok ludes terbakar. Pengendara motor yang diduga panik langsung memberhentikan laju motornya. Namun kobaran api yang cukup besar membuat api menjalar ke kabel listrik yang berada di lokasi. Warga setempat berjibaku melakukan proses pemadaman api dengan menggunakan alat pemadaman api ringan atau APAR. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun saat peristiwa itu terjadi sempat membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian, arus lalu lintas pun kembali normal. Saudara, tradisi sepak bola api di pesantren. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, dengan menggandeng UMKM sekitar Lanut Hussein Sastra Negara, TNI Angkatan Udara mengadakan Basar Sembako Murah untuk membantu warga kurang mampu. (25 Maret 2025 atau 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Mabes TNI serentak menggelar bazar sembako murah dengan harga terjangkau. Bazar yang digelar dari 3 matra TNI ini serentak digelar di seluruh wilayah Indonesia yang dibuka langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto secara daring. Di Lanut Hussein Sastra Negara ada 40 gerai sembako murah baik sayur mayur, daging sapi, daging ayam, beras, telur, minyak kita hingga busana dijual dengan harga yang terjangkau. Hari ini di jajaran Tentara Nasional Indonesia secara serentak melaksanakan bazar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Adapun yang diadakan pada hari ini dengan namanya bazar murah sehingga untuk harga harus lebih murah daripada yang ada di pasar. Di Lanut Hussein Sastra Negara ini terdapat sekitar 40 stand pedagang yang melibatkan UMKM dan juga dari keluarga besar Lanut Hussein Sastra Negara. Selain bazar murah, ratusan paket pun diberikan kepada warga kurang mampu. Gak tahu, saya lihat pasar tapi beras di rumah habis, saya beli aja nih. Berapa? 5 kilo. Berapa itu? 58 Kilo, 5 kilonya? ya. Kalau di luar berapa sih emang? Gak tahu istri saya, tapi istri saya kata 15. Oh, 15.000 1 kilo. Iya, iya. Harapannya dengan Senang aja, beda 3.000. Ya senang lah, jadi masyarakat bisa kebeli, apalagi kalau yang uangnya pas-pasan gitu. Seperti saya. emang berapa itu? 5 kilo 58.000. Terjangkau lah, beda sama yang di pasar gitu. Beras 2 sama daging sapi sekilo, ini pohon anggur gratis. Oh, kalau daging sapi sendiri berapa sih? 100, kalau di pasar mah kurang lebih 150. Warga setempat dan keluarga prajurit TNI menyambut baik bazar murah ini. Kegiatan ini adalah salah satu upaya TNI terjun langsung membantu warga yang membutuhkan bahan pokok murah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, salah satu tradisi santri saat waktu luang di pondok pesantren adalah dengan memainkan permainan bola api.
Di Garut, tradisi main bola api tersebut dilombakan antar pesantren dan sengaja digelar di bulan Ramadan. Santri dari berbagai pondok pesantren sewilayah Priangan Timur yang merupakan perwakilan masing-masing kodim mengikuti kompetisi sepak bola api yang sengaja diadakan di bulan Ramadan. Dengan berbagai strategi dan persiapan yang matang, para santri secara apik memainkan bola api yang terbuat dari kelapa yang dibalut api. Aksi-aksi memainkan bola api ini membuat mereka yang melihat merasa terhibur. Terlebih, tradisi ini kini semakin jarang ditemukan. Ini merupakan kearifan lokal, kemudian juga budaya para pendekar dan santri yang sudah turun-temurun. Sementara kami melihat belum ada ataupun yang akan mengangkat melalui suatu turnamen. Jadi sepak bola api ini sebenarnya sangat unik, ya, sangat menarik, mengajarkan kita berbagai macam hal di situ, yaitu jiwa kesatria, sportivitas, keberanian, ya, karena bermain bola dengan api. Termasuk juga ini yang selalu dimainkan oleh para santri ya di pondok-pondok pesantren. Sehingga dalam rangka bulan Ramadan ini, dalam rangka syiar Ramadan juga menjaga silaturahmi antara pondok-pondok pesantren, khususnya di wilayah Korem 062 Tarumanegara. Maka Korem 062 mengangkat dalam bentuk suatu turnamen sepak bola api. Sepak bola api ini nantinya akan menjadi ajang tahunan dan dilaksanakan selama beberapa hari di bulan Ramadan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, informasi seputar olahraga akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, tim nasional Indonesia membuka asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah di matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tim Garuda menundukkan Bahrain 1-0. Ole Romeni menjadi pahlawan tim Merah Putih melalui gol tunggalnya di laga ini. Target kemenangan diusung tim Garuda saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno demi menjaga peluang lolos. Bermain lebih dominan, pasukan Patrick Kluivert akhirnya sukses membobol gawang Ibrahim Lutfal pada menit ke-24. Umpan matang Marcelino Ferdinand dikonversi menjadi gol oleh Romeni. Di paruh kedua, Bahrain mencoba meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, justru Indonesia yang mampu menciptakan peluang emas tambahan. Sayang, peluang Marcelino dan Eliano Reinders masih belum membuahkan gol tambahan. Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Dan dengan kemenangan ini, Indonesia berada di peringkat klasemen sementara dengan 9 poin. Sedangkan Bahrain di posisi kelima dengan 6 angka. Presiden Prabowo Subianto mengucap syukur atas kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0. Prabowo menyebut dengan kemenangan ini maka Timnas Indonesia masih berkesempatan untuk maju terus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, alhamdulillah ya kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak Mas? Ya, insya Allah, ya. Oke, terima kasih, bagus.
saya kira lumayan kita. Oke? Terima kasih. Saudara, setelah libur cukup panjang sejak 11 Maret, pemain Persib Bandung kembali berkumpul untuk latihan pada 21 Maret. Tak mengundurkan intensitas latihan, Persib justru akan terus meningkatkan porsi latihan hingga libur Lebaran. Jelang libur Lebaran, manajemen Persib Bandung kembali mengumpulkan pemain untuk memulai latihan rutin. Namun latihannya berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tak didampingi sang pelatih Bojan Hodak. Hodak absen karena tengah berada di Kroasia untuk menjalani cek kesehatan. Dikabarkan Hodak akan kembali bergabung pada 26 Maret. Bukan hanya Hodak, asisten pelatih Igor Tolic pun absen dengan alasan yang sama. Latihan Maung Bandung dipimpin pelatih fisik Yaya Sunaria dan Miro Petric. Keduanya menjalankan program latihan yang telah diberikan pelatih. Latihan kali ini masih fokus pada pemulihan fisik pasca libur. Para pelatih mengaku senang karena para pemain disiplin di saat libur. Tak ada kenaikan berat badan yang dialami pemain. Persib memang memberi ancaman pada pemainnya yang tak bisa menjaga berat badan selama libur dengan memberikan sanksi denda. Selain sesi latihan seperti biasa, pelatih juga sudah mengagendakan game internal namun belum dipastikan kapan game akan digelar. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.